penikmat horor, ketemu lagi dengan saya di channel Vestinel Studio TV. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Penjual Nasi Goreng. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk update kisah-kisah lainnya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Di kota Surabaya, siapa yang tidak tahu tentang cerita horor Rumah Hantu Darmo? Kisah legendaris yang sempat mencuat beberapa tahun yang lalu, kini sudah jarang diperbincangkan lagi. Banyak sekali orang yang pernah merasakan fenomena gaib dari rumah tersebut. Di jalanan perumahan Darmo, ada seorang penjual nasi goreng yang sering menjajakan dagangannya. Bapak tua itu sering terlihat berkeliling di jalanan perumahan dekat rumah hantu Darmo dari petang hingga menjelang dini hari. Ia sudah menjajakan dagangannya bahkan sejak aku masih kecil. Dan karena rumahku yang cukup dekat dengan daerah tersebut, aku mengenal betul beliau. Keluargaku sering membeli dagangannya dulu. Namun kini karena kesibukan, kami sudah jarang membeli nasi goreng enak buatannya. Meski jarang membeli nasi goreng, aku tetap sering melintasi jalanan perumahan paling angker se-Surabaya tersebut. Semenjak kuliah, aku selalu pulang melintasi jalanan paving tidak rata dan banyak lubang itu. Bukan karena penasaran atau untuk uji nyali, tetapi jalanan itu memang jalan pintas untuk menuju rumahku tanpa harus melewati jalan raya besar. Sangat menghemat waktu. Lagi pula, aku tidak takut sama sekali karena selalu melewatinya pada siang hari. Setelah mulai menempuh pendidikan profesi dan bekerja, aku jarang lewat jalan itu karena selalu pulang larut malam, bahkan dini hari. Namun malam itu aku begitu lelah, aku ingin segera pulang. Aku memutuskan kembali melewati rumah hantu itu setelah sekian lama. Malam itu pukul 11 malam. Akhirnya aku memutuskan untuk melintas setelah sempat ragu. Lampu jalan perumahan yang begitu redup serta kenyataan bahwa hanya aku saja yang melintas membuatku sedikit menyesal. Namun aku sudah terlanjur melajukan motorku masuk. Tidak ada pilihan lain selain terus menarik gasnya lebih kencang. Aku melaju begitu kencang hingga akhirnya aku memelankan kecepatan motorku di bahu kanan jalan. Aku melihat bapak penjual nasi goreng itu. Ia terlihat tengah sibuk memotong-motong bahan makanan. Aku ingat terakhir kali aku memakan nasi goreng buatannya adalah sebelum rambut dikumis dan jenggotnya memutih. Bapak itu sudah sangat tua. Waktu berlalu begitu cepat. Meskipun begitu, gerobak coklatnya masih tetap sama sejak dulu. Pun dengan tempat mangkalnya yang selalu di sini tidak pernah berubah. Cahaya lampu teflon dari gerobaknya sedikit menghilangkan ketakutanku dan membuat jalanan gelap ini sedikit terang. Setelah mengamatinya sebentar, aku kembali melaju dan jalanan kembali gelap. Sebelum mencapai rumah hantu Darmo, ada sebuah perempatan jalan. Malam itu tentu saja hanya aku yang melintas. Namun ketika mencapai perempatan, aku memelankan laju motor. Aku menengok ke kanan dan ke kiri. Barangkali ada kendaraan yang melintas dari arah lain. Tidak ada satupun motor atau mobil yang melintas. Benar-benar hanya aku seorang diri. Di pinggiran perempatan aku melihat gerobak coklat penjual nasi goreng.
Cahaya lampu teflonnya menerangi jalanan perempatan yang agak gelap membantu penglihatanku. Aku lantas menoleh ke arah penjual nasi goreng itu sambil bergumam. Banyak sekali penjual nasi goreng malam ini. Aku hanya sempat melihat janggut putih dari wajah penjual itu dan segera kembali memfokuskan pandangan ke depan karena jalanan kembali gelap. Namun aku merasa sepertinya pernah melihat penjual nasi goreng itu. Tunggu, aku tidak percaya apa yang aku lihat tadi. Ingin rasanya aku menoleh lagi ke belakang untuk memastikan. Namun tidak bisa karena kini dari kejauhan aku sudah bisa melihat bangunan 2 lantai rumah hantu Darmo. Segera aku menarik gas lebih kencang. Aku harus melewati rumah itu secepat-cepatnya. Jangan sampai menoleh sedikit pun ke arah rumah itu. Menurutku, di antara semua kegelapan yang ada di sana, aura gelap dari rumah hantu itulah yang paling menyeramkan. Akan tetapi sepertinya aku salah. Ada hal lain yang lebih menyeramkan terjadi. Segera aku menginjak rem sekencang-kencangnya. Aku sempat hampir terjatuh, tetapi akhirnya aku berhasil mempertahankan keseimbangan di tengah ketakutan dan memutar balik. Aku melihat penjual nasi goreng dengan wajah yang begitu kukenal, kumis dan janggut yang memutih, serta gerobak coklat khasnya muncul dari dalam rumah hantu itu dan menghadangku di tengah-tengah jalan. Segera aku tancap gas kembali menuju jalan raya. Sambil terus menahan takut, aku tidak habis pikir. Berarti aku sudah melihat penjual itu 3 kali. Itu jelas tidak masuk akal. Bagaimana bisa penjual nasi goreng berpindah sebegitu cepat? Mana mungkin gerobak tua itu melaju lebih kencang daripada motorku. Ada hantu yang menjelma menjadi penjual nasi goreng itu. Hanya itu penjelasan yang masuk akal. Aku terus melaju motor hingga akhirnya sampai di tempat mangkal bapak penjual nasi goreng tadi. Tidak ada penjual nasi goreng di sana. Lantas, apa yang barusan aku lihat tadi? Semenjak saat itu aku tidak lagi berani melewati jalanan perumahan Darmo. Menurut pendapat seorang sahabat, hantu penjual nasi goreng itu bukanlah penunggu rumah hantu Darmo. Ia hanyalah hantu biasa di sekitaran perumahan yang muncul. Menurutnya, hantu itu sengaja menampakkan diri padaku seperti itu agar aku tidak melintas di depan rumah hantu Darmo. Mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi bila malam itu aku tidak memutar balik. Menurut cerita-cerita lain yang beredar, tidak hanya aku yang mengalami hal seperti ini. Banyak orang juga pernah melihat hantu penjual nasi goreng tersebut. Saat ini jalanan perumahan itu sudah ditutup saat malam. Pihak perumahan mempekerjakan beberapa orang satpam untuk berjaga di malam hari, sehingga tidak ada lagi kendaraan yang dapat melintas di sana kecuali penghuni perumahan tersebut. Cerita hantu penjual nasi goreng ini melengkapi puluhan cerita mistis dan penampakan di rumah hantu Darmo. Entah sampai kapan dan berapa orang lagi yang harus menyaksikan kengerian rumah bekas pesugihan itu. Jika kamu punya kisah atau pengalaman horor, silahkan kirim ke email di bawah ini atau DM ke kita ya. Bagi yang beruntung akan kita bawakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik lainnya di Festinel Studio TV.